Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi jamain amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, senantiasa saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat iman Islam. Karena nikmat iman itulah maka kita masih rela meninggalkan waktu-waktu kita untuk bersama-sama mendengarkan tausiah, sama-sama cas iman, supaya kita tadi saya ngobrol dengan Pak Ustadz supaya imun kita ini bisa bertambah semakin baik, imun untuk menghalangi masuknya virus-virus yang dari luar tubuh kita. Selanjutnya salam dan salam kita kirimkan juga kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Pak Ustadz Al-Mukarram yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah virtual yang berbahagia, yang saya hormati, saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita lanjutkan pengajian rutin kita, dan sebagaimana biasa sebelum kita mulai, semoga kita dapat ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan mendengarkan bahasan yang cukup saya baca, saya juga agak kaget sedikit, tapi setelah ini oh ya memang begitu adanya. Artinya ancaman bagi orang yang sholat. Ini jadi orang sholat saja diancam, bagaimana orang yang tidak sholat begitu. Jadi tidak perlu diancam itu ya. Yang sholat saya diancam gitu. Oke, baik, supaya lebih jelasnya apa maksud daripada tema kita malam ini, saya berikan kesempatan kepada Pak Ustadz Muhammad Nur untuk menyampaikan tausiahnya. Bapak Ibu jamaah sekalian, tetap seperti biasa di akhir tausiah akan ada tanya jawab atau diskusi. Silahkan dari sekarang dicatat-catat apa yang mau disampaikan. Terserah mau tema yang sekarang ataupun tema di luar juga tidak apa-apa. Karena juga ada beberapa Ustadz di ruangan ini yang bisa membantu kalau jawabannya umpamanya masih perlu ditambah. Tapi kalau Pak Ustadz sendiri kan kandidat dokter, insya Allah. Ya, jadi sudah selesai lah itu ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saya serahkan Pak Ustadz Muhammad Nur untuk menyampaikan tausiah. Pada beliau kami persilakan. Tafadhal Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Moderator, Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah majelis ilmu virtual yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah sehingga pada malam ini kita kembali melaksanakan kajian rutinitas kita secara virtual. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di setiap malam Senin ini insya Allah menjadi asbab iman kita semakin mantap, iman kita semakin meningkat,
sehingga insya Allah kita akan tetap istiqomah dalam meningkatkan amal soleh kita, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita bersama-sama kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di yaumil akhir insyaallah akan memperoleh syafaat beliau, dan mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah bisa bersama-sama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah malam ini tema yang akan kita bahas yaitu ancaman bagi orang yang sholat. Ya, tentu secara sepintas pasti timbul pertanyaan, ya kenapa? Karena di sini seakan-akan ada hal yang kurang tepat. Ya, bayangkan kalau kita maknai secara zahir, ancaman bagi orang yang sholat. Ya, kok orang yang sholat diancam? Ya, inilah yang akan kita bahas, inilah yang akan kita kaji dan sekaligus kita luruskan. Yang jelas, tema yang kita angkat malam ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam Al-Quran memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya, ancaman bagi orang yang sholat itu. Namun sebelum kita jelaskan lebih jauh, sedikit saya sampaikan bahwa orang yang sholat saja diancam, ya, apalagi orang yang tidak sholat, itu satu. Yang kedua, ini juga sebagai warning bagi kita, sebagai peringatan bagi kita agar dalam menunaikan ibadah sholat kita harus betul-betul bersungguh-sungguh, betul-betul melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu dipahami bahwa tidak semua kebaikan yang kita lakukan itu, ya, mesti dibalas juga dengan kebaikan. Sekali lagi, tidak semua kebaikan yang kita lakukan termasuk sholat, ya, tidak selamanya dibalas juga dengan kebaikan. Ya, buktinya, ya, judul kita malam ini, dia sholat tapi dia diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti kita dapat simpulkan bahwa tidak semua orang yang sholat itu mendapatkan keselamatan. Tidak semua orang yang sholat itu mendapatkan kebahagiaan. Ada juga orang yang sholat tapi tidak selamat. Ada juga orang sholat tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Jadi yang menjadi kata kunci di sini, kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, harus kita berhati-hati, ya, dalam menunaikan ibadah salat. Jangan-jangan salat yang kita lakukan selama ini masuk kategori salat yang diancam oleh Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Bapak dan Ibu sekalian,
yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan bahwa judul kita malam ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat dalam surah, dan kita semua sudah hafal ini. Dalam surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Ya. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Inilah dalilnya tema kita malam ini. Fawailul lil musallin, artinya celakalah orang-orang yang salat. Celakalah orang-orang yang salat. Nah, siapa orang yang salat itu tapi dikatakan oleh Allah dia celaka? Nah, ini kan ancaman. Siapa orang-orang yang salat tapi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan mendapatkan kecelakaan nanti. Dijawab oleh Allah pada ayat kelima, alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Bahkan sebenarnya di ayat yang ke-6 juga, di situ juga bisa memberikan gambaran orang yang salat tapi dia diancam oleh Allah. Alladzina hum yura'un. Ya, paling tidak 3 ayat inilah yang menjadi dasar kenapa ada orang yang salat tetapi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman kecelakaan. Di mana secara logika umum bahwa orang yang salat itu akan diselamatkan oleh Allah. Orang yang salat itu akan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi kenapa justru di sini Allah mengancam? Ya, dengan mengatakan celaka. Sebabnya karena 2 ayat berikutnya. Yang pertama yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. 1. Ini yang diancam. Jadi orang-orang yang lalai dari salatnya inilah yang diancam oleh Allah. Kemudian yang kedua, alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang di mana mereka melaksanakan salat karena ingin dilihat oleh orang lain. Dia melaksanakan salat karena riya, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan jelaskan lebih jauh lagi. Ya, khususnya pada ayat yang kelima. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang celaka itu atau orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala padahal dia salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Pertanyaan, siapakah yang disebut orang lalai itu? Siapakah yang disebut orang lalai itu? Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan siapa saja orang-orang yang masuk kategori lalai dari salatnya. Yang pertama kata beliau, orang yang lalai dari salatnya itu yang diancam oleh Allah, ya, akan mendapatkan kecelakaan, yaitu orang yang suka menunda salat di awal waktunya
sehingga dia mengakhirkan salatnya ya sampai waktu-waktu di ujung-ujung waktu ya berakhirnya salat yang ia lakukan itu. Jadi orang-orang yang senang, yang selalu menunda-nunda waktu salatnya hingga waktu salat yang harusnya dilakukan di awal waktu, tapi dia tunda sampai di akhir waktu. Jadi menurut beliau inilah salat, inilah model salat yang diancam oleh Allah, yang dinyatakan oleh Allah bahwa betul dia salat, tapi dia juga celaka. Dia salat, tapi dia celaka. Ya, jadi orang-orang yang suka menunda-nunda waktu salat hingga sampai akhir waktu baru dia salat. Dan dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kebanyakan ya yang lakukan seperti ini adalah orang-orang munafik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi katakan, tilka salatul munafik yajlisu yarqubu syams hatta idza kanat baina qarna syaitan qama ya fataqaraha arba'an la yadhkurullah illa qalila. Ya. Kata Nabi, orang-orang yang suka menunda-nunda salat itu sampai di akhir waktunya, itulah orang munafik. Zalika salatul munafik, itulah salatnya orang munafik. Di mana dia ketika masuk waktu salat, ya awal waktu salat dia masih duduk santai. Ya, sambil melihat matahari kata Nabi. Hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, ya ketika mau terbenam, baru salat. Berarti ini ceritanya salat asar. Jadi nanti mau terbenam terbenam matahari baru dia salat asar. Itu pun dia laksanakan dengan cepat. Kenapa? Karena sudah waktu salat hampir habis. Makanya dia cepat-cepat. Sudah terlambat salatnya, cepat-cepat lagi salat. Kata Nabi, itulah model salatnya orang-orang munafik. Ya, oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, marilah kita hindari ya model pertama ini. Sebab kalau kita sering-sering menunda-nunda waktu sholat, apapun alasannya, jangan karena alasan rapat. Ini kan kebanyakan. Ya, rapat, sudah masuk waktu masih rapat, sudah setengah perjalanan waktu sholat masih rapat, belum selesai rapatnya. Ya, nanti menjelang akhir waktu, itu pun bahkan belum selesai rapatnya, itu pun nanti dengan terpaksa dia izin keluar. Hati-hatilah kita model seperti ini. Karena di samping ya kita dicap oleh Allah sebagai orang celaka, tapi kita juga masuk dalam golongan orang-orang munafik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Innal munafiqin, ya na'udzubillah, kita terhindar, innal munafiqin fit darkil asfali minan nar. Sementara orang munafik itu, ya, orang munafik itu dia salah tapi dia munafik. Ya, fit darkil asfali minan nar. Allah akan tempatkan dia di neraka paling terbawah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi itu yang pertama. Ya, alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari salatnya, yang dimaksudkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir yaitu orang-orang yang selalu menunda-nunda waktu salatnya, bahkan ini sudah kebiasaannya. Ya mungkin kalau hanya dalam kondisi-kondisi tertentu ya mungkin belum masuk dalam kategori ini. Tapi sudah membiasakan dirinya, bahkan tidak ada kegiatan lain
bahkan memang itulah kebiasaannya, dia suka. Mungkin karena pertimbangan, karena praktis. Kenapa praktisnya? Satu kali bergerak langsung 2 sholat. Di akhir waktu dia sholat, pas selesai sholat asar misalnya, masuk maghrib, langsung sholat maghrib katanya, daripada kita repot-repot lagi, mendingan setelah sholat asar langsung sholat maghrib. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, jadi untuk menghindari ancaman Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita ya membiasakan diri sholat di awal waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya ya, salat itu kanat 'alal mu'minin, adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman, kitaban mawquta, di mana waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ada waktu tertentu ya, yaitu ketika masuk waktu salat. As-salatu fi awwali waqtiha. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? Amal apa yang paling dicintai Allah?" Maka Rasulullah menjawab, "As-salatu fi awwali waqtiha." Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah salat di awal waktu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dimaksud orang yang lalai itu ya, yaitu orang-orang yang bolong-bolong salatnya. Ya. Orang-orang yang bolong-bolong salatnya. Ya, dalam sehari semalam mungkin ada waktu yang ada waktu yang dia tidak lakukan. Ya. Dan ini merupakan kebiasaannya. Ya, kebiasaan dia, ya, ketika ada keinginan untuk sholat, dia sholat. Tetapi ketika tidak ada keinginan untuk sholat, dia juga tidak sholat. Kemudian selanjutnya, orang-orang yang dikategorikan juga lalai dari sholatnya, yaitu orang-orang yang tidak memenuhi syarat dan rukun sholat. Sudah ditentukan bahwa dalam melaksanakan sholat itu paling tidak ada 2 hal. Ya, ada 2 hal yang menentukan apakah sholatnya sah atau tidak. Ya. Yang menentukan itu adalah syarat dan rukun sholat. Apabila syarat dan rukun sholat ini ada salah satu saja tidak dilaksanakan, tidak terpenuhi, maka sholatnya batal. Sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu perlunya kita belajar, perlunya kita memahami ya, mana itu syarat sahnya sholat. Kita harus tahu. Ya, ini kita harus pahami ini. Jangan sampai itu adalah bagian dari syarat sahnya sholat, ya sementara kita tidak tahu. Sehingga ya boleh jadi kita tidak lakukan. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui. Oleh karena itu mari ya kita belajar. Ya, belajar tentang sholat khususnya. Ya, karena yang jelas orang yang tahu ilmunya sholat dengan yang tidak tahu ilmunya sholat, tentu jauh lebih baik orang yang tahu ilmunya sholat dibanding tidak tahu ilmunya sholat. Sekalipun kedua sholatnya ini adalah sah. Sholatnya orang yang tahu ilmu sholat, dia paham mana syarat sahnya sholat, mana rukun sholat. Dan juga ada orang yang sama sekali tidak tahu ilmu sholat, tidak tahu syaratnya sholat, syaratnya sholat, tidak tahu rukun sholat. Tapi ketika dia sholat, karena terpenuhi, sekalipun dia tidak paham mana rukun, mana syarat, tetap sah sholatnya. Tapi kalau kita mau nilai bagaimana kualitas sholatnya,
tentu lebih baik, tentu lebih afdal, tentu lebih banyak, tentu lebih berkualitas orang yang tahu ilmu salat dibanding orang yang tidak tahu. Apalagi ya, karena ketidaktahuan kita sehingga ada yang tidak terpenuhi, na'udzubillah. Inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini PR bagi Bapak Ibu. Sebab kalau kita mau bahas syarat sahnya salat, rukun salat, ya kita tidak ada waktu, ya, tidak cukup waktu kita bahas ini. Tapi bagi Bapak Ibu yang ikut di grup yang saya buat kajian fikih haji, ya, yang Bapak Ibu yang masuk di grup kajian fikih haji, nah saya yakin karena itu kita sudah jelaskan, ya sudah tahu. Ya, sekarang ini kita sudah tuntaskan pembahasan syarat sahnya sholat, selesai. Dan kajian sekarang ini masuk rukun sholat. Ya, padahal ini sudah pertemuan ke-14. Jadi kajian ke-14. Dan insya Allah besok lagi ada kajian ke-15 melalui audio. Kita kirim ke grup fikih haji. Jadi yang ikut di grup fikih haji itu setiap hari Senin dan Jumat mendapatkan kajian audio dari saya. Ya, dan pembahasan baru sampai pada rukun sholat. Dan ini perlu. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu yang tidak ikut dalam grup kajian fikih haji, ya bisa, ini PR bagi Bapak Ibu untuk ya belajar. Jadi mana syarat sahnya sholat, mana rukun sholat. Karena inilah hal yang penting. Kemudian yang ketiga, ya, sebelum saya ke yang ketiga, ada yang perlu saya jelaskan mengenai rukun. Ya, mengenai rukun ini. Ada yang saya perhatikan, ya, ada saudara kita yang saya perhatikan yang sering dilalaikan dalam melaksanakan sholat padahal itu rukun. Dan inilah yang diancam oleh Allah. Yaitu pada persoalan rukun sholat tumakninah. Ya. Jadi ada rukun sholat, di salah satu di antara rukun sholat itu adalah tumakninah dalam setiap gerakan. Misalnya ruku dengan tumakninah. Kemudian i'tidal dengan tumakninah. Kemudian sujud dengan tumakninah. Lalu duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Jadi di sini ada beberapa pos-pos, di situ ada penekanan tumakninah, tumakninah. Apa itu tumakninah? Berhenti dengan tenang sejenak di pos-pos itu. Misalnya ketika kita ruku Allahu Akbar, kita di situ berhenti sejenak. Makanya disyariatkan ada doa ruku. Itu tujuannya apa? Supaya terpenuhi tumakninah. Tetapi kenyataannya, hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi kenyataannya, dan ini tidak sedikit yang saya lihat, ada orang sholat ketika dia ruku, tidak ada tumakninah. Saya tidak tahu dia baca apa. Saya heran juga. Ketika dia ruku, Allah Akbar, sami Allah liman hamidah, Allah Akbar, mungkin hanya jeda 1-2 detik saja, baru dia bangkit lagi. Saya berpikir, ini orang baca apa? Ini persoalan biasa, persoalan sepele, tapi justru ya berakibat fatal, ya, karena diancam oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang celaka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya, jadi itu. Jadi masalah tumakninah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari dijaga itu tumakninah. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ketika mau sholat, hindarkan hal-hal yang dapat membuat sholat kita terganggu. Kita singkirkan dulu. Contoh, ya contoh,
Misalnya gara-gara kita ingin buang angin, buang hajat, ya. Kita ingin buang hajat. Jangan sampai gara-gara buang hajat sehingga mengganggu sholat kita, sehingga kita cepat-cepat dalam gerakan sholat. Jangan sampai itu. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan apabila waktu sholat sudah mau dilaksanakan, sementara kita merasa akan buang hajat, maka Nabi perintahkan dahulukan buang hajat baru sholat. Dengan tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa konsentrasi full di sholat. Bukan lagi pada perasaan ingin buang angin, buang hajat, dan lain sebagainya. Demikian pula juga dalam keadaan lapar. Sangat laparnya dan makanan sudah tersedia. Kata Nabi, dahulukan sholat baru makan. Dahulukan makan baru sholat. Makan dulu baru sholat. Sekalipun sudah akan didirikan, dilaksanakan sholat. Tapi tetap dahulukan sholat, dahulukan makan baru sholat. Makan dulu, kenapa? Karena boleh jadi kalau kita dahulukan sholat baru makan, maka kita akan terganggu dan itu bisa membuat kita terburu-buru dalam sholat. Nah, terburu-buru inilah yang bisa berakibat kita meninggalkan salah satu rukun sholat, yaitu tumakninah. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang lalai dari sholatnya, ya, yaitu orang-orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Ini juga. Nah, apa itu khusyuk? Khusyuk itu salah satu definisi yang disampaikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, ya, yaitu ketika kita sholat, ya, kita sadar apa yang kita baca. Itu saja. Jadi salah satu ciri khusyuk itu yaitu kita menyadari apa yang kita baca. Kita sadar. Sebab kalau kita tidak sadar apa yang kita baca, itu sama dengan orang mabuk. Ya. Orang mabuk itu adalah orang yang lalai. Oleh karena itu diingatkan ketika kita sholat, apa yang kita baca kita sadar. Nah, menyadari apa yang kita baca ini juga ada beberapa tingkatan. Pertama, kita sadar misalnya kita baca Al-Fatihah, kita sadar ya kita baca ini Al-Fatihah. Ketika kita ruku, kita ini sedang ruku dan kita baca Subhana Rabbiyal Azim. Kita sadar iya ini yang kita baca ini tasbih. Satu. Nah, tingkatan berikutnya, ya, dikatakan orang yang menyadari apa yang kita baca itu memahami maknanya. Oleh karena itu ini juga PR bagi Bapak Ibu, ya, PR bagi Bapak Ibu untuk belajar, ya, belajar makna-makna bacaan sholat kita. Mulai dari takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah kita harus paham apa makna Allahu Akbar. Tentu kita sudah paham semua. Nah, ketika kita sudah memahami misalnya lafaz Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita paham ini, berarti kita sudah masuk kategori khusyuk. Nah, cuma nanti khusyuknya berapa, nilai kekhusyukannya, itu tergantung berapa bacaan-bacaan yang kita pahami maknanya. Makanya saya katakan tadi, ini adalah PR Bapak Ibu, mari kita belajarlah. Kan kita semua sudah punya buku tuntunan sholat, disitulah kita lihat apa makna Allahu Akbar. Kemudian masuk makna-makna doa iftitah. Kemudian masuk apa makna surat Al-Fatihah yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maknanya dan seterusnya. Belum terlambat. Ya, Bapak Ibu, belum terlambat. Mari sedikit-sedikit saja. Kalau tidak bisa tidak bisa banyak kita pahami, per satu hari per kata saja. Dan insya Allah ada ujungnya kita paham semua. Insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira inilah kajian kita
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita, sekaligus menambah keyakinan kita dan menambah motivasi kita untuk terus ingin belajar, khususnya belajar sholat, ya, belajar tentang sholat, ibadah sholat ini. Saya kira demikian untuk sementara. Saya akhiri, wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi tausiah sampaikan Pak Ustadz tentang ancaman bagi orang yang sholat. Artinya bahwa jangan sampai kita sudah sholat 40 tahun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita tidak paham rukun dan sahnya sholat itu sendiri. Oleh karena itu, saya berikan kesempatan Bapak Ibu jamaah virtual yang ingin berdiskusi dengan Pak Ustadz, saya persilahkan. Langsung saja buka mute-nya dan tanya. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Assalamualaikum Ustadz. Oh, Bu Ida, silakan. Silakan. Ya. Silakan Ibu. Ustadz, ini saya mau tanya. Iya. Saya kan setiap harinya itu udah bekerja dari pagi ke sore. Jadi waktu sholat zuhur itu karena berdekatan dengan Maaf Bu, suaranya putus-putus Bu. Diulang Bu Ida. cepat-cepat Diulang Bu. Terputus tadi. Jadi sholat. Ya, saya sholat duhur dan asar itu lebih banyak di kantor, Ustadz. Iya. Karena berdekatan dengan masjid, maka saya sholatnya di masjid supaya di awal, maksud saya begitu. Iya. Tetapi terkesan menurut saya yang mengimami ini terlalu cepat, Ustadz. Ini menurut saya, karena kalau baca Al-Fatihah saja sebelum selesai, sudah pindah ke gerakan berikutnya, begitu. Jadi sudah ke ruku. Ya, jadi saya Al-Fatihah belum selesai waktu itu, Ustaz. Mungkin seperti itu, Ustaz. Jadi menurut saya terkesan sangat terburu-buru begitu. Apakah sementara saya ingin sholat saya itu berjamaah supaya mungkin pahalanya lebih banyak. Tapi kalau seperti itu, ya, tapi kadang-kadang bukan kadang-kadang, memang selalu begitu, karena yang mengimami memang teman-teman sendiri. Apakah saya harus sholat sendiri atau tetap ikut berjamaah, Ustadz? Baik Ibu. Mohon petunjuknya, Ustadz. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung Pak Ustadz. Baik, pertama sebelum saya langsung jawab, menjadi imam itu sebenarnya tidak sembarang. Ini yang perlu dipahami dulu. Ya, orang yang ditunjuk jadi imam itu harus tahu ilmu. Harus tahu ilmu. Yang pertama ilmu sholat itu sendiri. Jadi persyaratan jadi imam itu sholatnya memang harus sholatnya yang bagus. Ya. Kemudian dia tahu ilmu tentang kalau ketika kita jadi imam, karena orang yang jadi imam itu juga ada ilmu khusus. Ada ilmu khusus. Tapi secara umum lah, ilmu yang harus dimiliki itu adalah ya ilmu tentang sholat yang baik itu. Nah, terkait dengan pertanyaannya Ibu, ya ketika ada imam seperti itu, ya bagaimana sikap kita? Kalau saya pribadi, ketika saya berjamaah dan menemukan imam yang menurut saya ini tidak benar,
Ya, misalnya dari segi bacaannya tidak benar, apalagi gerakannya sangat cepat, perpindahan di gerakan satu ke gerakan berikutnya itu sangat cepat, tidak ada tumaknina. Nah, kalau saat itu ya, kita sudah terlanjur berjamaah dan kita tidak tahu sebelumnya, ya ini persoalan tidak tahu sebelumnya, maka sikap yang harus kita lakukan adalah mufaraqah lil jamaah. Apa artinya mufaraqah lil jamaah? Yaitu langsung di dalam hati berniat untuk berpisah dari jamaah. Dan insya Allah tetap dapat pahala jamaah. Karena dari awal kita sudah niat berjamaah. Tapi karena kondisi imam tidak betul, secara syariat tidak betul, bacaannya tidak karuan, kemudian gerakannya cepat-cepat, tidak ada tumaknina di dalamnya, maka niatkan di dalam hati untuk berpisah dengan jamaah. Dan tetap kita lanjutkan. Sekalipun ya sudah tidak sama lagi gerakan secara keseluruhan jamaah di situ. Orang yang paham, orang yang pernah belajar ilmu tentang sholat ini, ya pasti melakukan sikap seperti ini. Tapi kalau orang tidak paham juga, bahkan ada juga orang senang. Ini yang lucunya juga, ada juga orang senang. Saya mau sholat di masjid itu, kenapa? Bagus, cepat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini biasa kasus kalau Ramadan itu tarwih. Ya, jadi 1 minggu pertama survei masjid. Ya, jadi disebar semua anggota. Ini kan satu komunitas misalnya. Ya, survei disebar semua anggota mana masjid. Jadi sampaikan bagaimana pelaksanaan tarwihnya. Ya, cari mana yang lebih cepat, diputuskan sampai habis Ramadan kita sholat di situ. Kenapa? Bagus, cepat. Na'udzubillah. Jadi sikap kita ibu, kalau misalnya ya, kalau baru pertama kali kita ikut, maka karena sudah terlanjur berjamaah, tidak perlu membatalkan sholat. Cukup niat di dalam hati untuk mufaraqah lil jamaah, berpisah dari jamaah, dan lanjutkan rakaat yang sudah tadi dilakukan. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa, kalau ini yang imam, tidak benar cara imamnya, tidak benar cara sholatnya, maka sejak awal kita tidak boleh lagi ikut sama dia. Sebab kalau kita tetap ikut sama dia, ya berarti kita mohon maaf. Berarti kita ini juga yang sudah tahu salah kok ikut. Itu orang apa namanya? Ya. Jadi sikap kita kalau sudah tahu model sholatnya seseorang ketika itu imam dan kita lihat dia yang imam, lebih baik ya kalau memang tidak ada lagi jamaah lain untuk sholat berjamaah, ya lebih baik sholat sendiri daripada ikut berjamaah tapi imamnya tidak benar. Saya kira begitu Ibu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz. Bisa difahami. Cuma Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya begini. Ya. Kalau di kantor itu kan tidak ada imam tetap. Jadi baku dorong-dorong. Ya. Nah, kira-kira itu kan kita tidak tahu ini kualitasnya yang maju ini bagaimana. Ini juga persoalan. Yang kedua, kalau kita umpamanya sholat sendiri sementara ada jamaah, saya takutkan adalah yang muncul adalah fitnah. Dan ini aliran apa lagi ini? Dia sholat sendiri itu. Yang sampai dia punya aliran sendiri. Ini yang persoalan begini. Bagaimana Pak Ustaz kira-kira tanggapan itu? Baik. Ya. Yang pertama memang ini dilema memang ya, kalau di kantor kan tidak ada. Ini kan cuma itu pun musalahnya kecil ya, itu pun hanya ruangan-ruangan kecil. Dan siapa yang sempat itu imam. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah tahu ada di antara teman-teman itu yang kita lihatlah cara sholatnya, paling tidaklah gerakannya tidak cepat, itu dulu yang paling tidak gerakannya itu standar lah. Ya, kita bisa menuntaskan baca Fatihah kita ketika kita sholat, kita bisa menuntaskan bacaan tasbih kita ketika ruku, baru dia juga minimal standarnya itu.
ya. Minimal standar. Ini kan di kantor hanya beberapa waktu saja. Dan tentu tidak selamanya kita di kantor. Ya, tapi kalau misalnya tidak rutin tetap kita tidak yakin, mungkin kalau mungkin gara-garakannya sudah bagus, tapi bacaannya lagi. Misalnya aspek bacaannya mungkin kita pernah dengar dia baca Quran, tidak beres baca Qurannya. Yang pendek dikasih panjang, yang panjang dikasih pendek. Huruf sa, sya, so, lo, sama semua huruf sa, isa, sul, silatil adu, sil, salah, semuanya sa. Kalau kita sudah paham juga, ya mohon maaf, karena kita sudah tahu kesalahannya, ya lebih baik kita ya salat sendiri, dan itu Allah Maha Tahu. Dan sekali lagi, ini kan bukan sebuah hal yang rutinitas kita lakukan. Bisa jadi di waktu-waktu tertentu kita sekali-sekali lah di tempat lain. Kemudian yang kedua, apa tadi Pak yang kedua yang baku dorong imam tuh. Yang ada yang kedua tadi itu. Tidak ada imam tertentu. Imam tetap. Ya, kita tinggalkan sholat kan berdiri sendiri, jadi fitnah nanti. Begini, oleh karena itu, makanya saya katakan tadi, kalau orang yang paham ilmu sholat, ya dia akan, ini ibu betul, orang yang paham. Tapi permasalahannya banyak orang tidak paham itu. Oleh karena itu perlunya kita tabayun. Kita perlu tabayun, klarifikasi. Ya, bagi yang mungkin kita dengar, ya dia berkata begitu, kita sampaikan begini. Yang saya paham, yang pernah saya pelajari. Ketika ada imam begini, maka kita niat keluar. Makanya karena tidak bisa saya ikuti gerakannya, makanya berbeda. Perlu tabayun, dan ini pembelajaran sebenarnya. Jadi kita tidak perlu takut sampaikan kebenaran. Ya sampaikan saja. Ya mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan mereka paham dan tidak lagi ikut seperti itu. Ya, dan mudah-mudahan itu dari mulut ke mulut bicara sampai ke telinga yang imam itu. Ya. Ya bisa jadi. Nah, dan ini juga perlunya kalau ada yang sering imam dan begitu, harusnya ada yang memberanikan diri untuk menegur, menyampaikan. Ya, atau paling tidak kalau kita tidak berani menegur karena mungkin misalnya dia ada jabatan di situ sementara kita cuma sebagai staf misalnya, apalagi kita stafnya dia misalnya. Makanya buatlah inovasi baru lah, misalnya mungkin 1 kali 1 bulan usulkan, mungkin perlu ada pengajian lah. Ya, misalnya ini contoh saja. Maka undanglah ustaz, tapi sampaikan ustaz, paus kalau dasar-dasar begini dulu dibahas. Nah, secara tidak langsung memberikan pembelajaran. Ya, jadi yang bersangkutan itu dia tidak merasa digurui, ya, gitu. Karena dia dapatkan melalui ya kajian-kajian seperti itu. Jadi begitu Pak Ali. Ustaz, saya tambahkan sedikit. Boleh. Silakan. Oh iya, Ustaz, saya tambahkan sedikit. Jadi biasanya kan memang di kantoran, karena imam yang jadi imam pada saat seperti itu tadi diceritakan sama Ibu, itu kan bukan imam tetap. Iya. Ya, apakah dia kepala kantor, apakah dia karyawan biasa? Makanya perlu juga diketahui itu yang mau imam tuh dalam bahasa Bugis mungkin isatu alim bujolo, tahu diri. Ya toh, jangan hanya mau didorong saja karena sudah 2-3 orang dorong kamu tidak mampu ya, akhirnya kamu lanjut ya iseng ya alim bujolo. Apakah saya memang pantas jadi imam? Ya, kan seperti itu. Nah, kalau tadi seperti tadi katakan tadi Pak Pasili bahwa kalau bagi orang yang tidak tahu, dia sudah keluar dari makmum. Nah, ada lagi makmumnya lagi, kenapa dia keluar? Kenapa dia bisa seperti ini? Nah, ada sementara karena dia tidak tahu, akhirnya dia seperti itu. Makanya untuk menghindari hal-hal yang carilah betul-betul yang mau jadi imam itu yang terbiasa bacaannya. Bahkan ada kriteria itu seorang jadi imam, bacanya bagus, kemudian tumak ninanya bagus.
Ya kan, cuma persoalannya di kantor itu tadi tidak selamanya ada. Seperti itu. Siap. Makmumnya tetap harus ikut kepada imam selagi betul. masih bisa ditolerir seperti itu. Kemudian pertanyaan saya Pak Ustaz, ini kan judul cerita pada malam hari ini, judul ceramah malam hari ini celakalah ancaman bagi orang sholat. Ancaman bagi orang yang sholat. Ya. Nah, di sini tadi dalam ceramahnya Pak Ustaz ini tidak dikategorikan bahwa apakah ada perbedaan, ada perkecualian, maksud saya seorang wanita. Tentunya kan ini kesibukan seorang wanita dan seorang laki-laki mungkin ada perbedaan. Jadi adakah kebijakan untuk kaum wanita atau perempuan kebanding dengan laki-laki? Karena memang kita laki-laki wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya kan? Mungkin perempuan ada kebijakan seperti itu. Mungkin Pak Ustaz saya dijelaskan sebentar. Iya. Baik Ustaz. Iya. Mengenai sholat berjamaah, memang ada perbedaan hukum antara laki-laki dengan perempuan. Ya, kalau laki-laki jelas berjamaah di masjid itu sangat ditekankan. Bahkan kebanyakan ulama, kebanyakan para sahabat mewajibkan. Iya. Itu laki-laki. Sementara bagi wanita itu sunnah. Ketika dia ingin berjamaah, itu lebih baik. Tetapi kalau misalnya tidak ikut berjamaah juga tidak apa-apa. Itu lebih baik. Ya. Bahkan dikatakan bahwa sholat yang terbaik bagi wanita itu di rumah. Di bilik. Ya, sholatnya wanita yang terbaik itu di rumah. Ya, sementara sholatnya yang terbaik laki-laki itu di masjid. Begitu, jadi memang betul ada perbedaan antara laki-laki. Makasih Pak Ustaz. Iya. Tapi asal waktu kan tetap sama Pak Ustaz, toh? Artinya tetap sama. Ya betul. Jadi jangan mentah-mentah di rumah, tidak mengikuti waktu-waktu sholat, khususnya awal waktu. Jadi tetap. Jadi makanya ini jadi ini kembali kepada kebiasaan saja. Kalau kebiasaan harus dibiasakan. Setiap masuk awal waktu paksakan untuk bangkit, ya berwudu kemudian sholat. Jangan karena ada yang dilakukan, ada kegiatan. Ya, yang paling fatal itu karena gara-gara dia nonton sinetron dan sebagainya. Sehingga dia tunda-tunda sebentar nanti selesai filmnya. Atau bahkan juga ada nanti iklan baru ini saya kira sesuatu yang kurang bagus. Karena itu itu lalai dari sholat itu namanya. Lalai. Ya maksudnya Pak Ustaz begini, misalnya bagi seorang ibu yang menyusui atau ada dia memasak sambil dia menunggu daripada meninggalkan misalnya nanti kompornya, bisa saja ini selisih 5 menit 10 menit. Jadi menunggu selesai kompornya dimatikan baru dia sholat, atau anaknya menangis, dia mau kasih nyusui dulu. Supaya tidak terganggu di dalam sholatnya. Kalau dia letakkan anaknya, dia sholat, anaknya menangis terganggu, apakah dia mendahulukan itu menyusui dulu anaknya, baru dia melaksanakan sholat? Kan artinya ada unsur. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa hal-hal yang bisa mengganggu kita dalam sholat itu kita dahulukan. Seperti tadi, ketika mau buang air, dahulukan buang air baru sholat. Ketika sangat lapar dan makanan sudah tersedia, dahulukan makan baru sholat. Nah, sama juga dengan ibu yang punya anak. Nanti habis itu ikan. Yang punya anak, tenangkan dulu. Atau kalau misalnya bapaknya ke masjid sholat, biarlah dulu dia datang. Baru bapaknya. Ya, itu maksudnya Pak Ustaz. Saya kira begitu dikondisikan. Ya. Makasih Pak Ustaz atas ya. Oh, bisa jadi. Tunggu bapaknya datang. Pak Ustaz, begini. Kemudian ada pertanyaan begini. Ada orang pergi sholat jamaah di masjid, tapi dia tadi karena bilang daripada dia nahan angin atau dia sakit perut, dia ke belakang dulu. Tapi karena saking sakitnya perutnya, dia nggak dapat jamaah. Begitu. Kira-kira dia masih dapat jamaah nggak sebutannya itu? Baik.
orang yang Niat. sudah ada niat dari awal untuk berjamaah, tapi karena faktor itu, ya faktor itu, insya Allah dia tetap dicatat yang mendapatkan pahalanya. Jadi ada sebuah hadis begini, ya, barang siapa yang menuju ke masjid, sampai di masjid, salat sudah selesai, salat berjamaah sudah selesai, dan memang dia tidak tahu bahwa sebenarnya salat sudah di masjid orang sudah salat, tapi karena kebiasaannya seperti itu, maka kata Nabi dia akan dicatat tetap dia salat berjamaah, sekalipun nyatanya, faktanya dia tidak berjamaah, tapi dia tetap mendapatkan pahala berjamaah. Jamaah. Amin. Karena niatnya sudah ada. Niatnya sudah ada. Itulah. Oke, baik. Terima kasih. Jamaah sekalian, masih ada yang bertanya lagi? Silakan. Ya, ini tentang sholat ini penting sekali ya, kita perlu tahu supaya ibadah kita bagus. Karena ada pernah buku saya baca 40 tahun sholat belum tentu diterima. Ini persoalan juga itu. Ya. Dan sampai kita sudah umur rambut putih sholat, tapi ya itu termasuk juga dengan sholat Jumat. Sudah tua tapi tetap di luar masjid. Khotib sudah naik masih di luar masjid. Nah itu juga masalah kan gitu. Jadi banyak hal perlu Bapak Ibu jamaah yang perlu kita angkat. Ini dalam rangka perbaikan ibadah kita. Ya ini ajang untuk kita saling mengingatkan gitu ya. Supaya ke depan betul-betul bahwa apa yang kita lakukan memang sesuai dengan tuntunan daripada Rasul dan Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya, Bapak Ibu jamaah virtual ada lagi yang mau tanya, silahkan. Saya Ustaz. Iya, silakan. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, gini Ustadz, mungkin agak melenceng dari judul. Ya, cuman yang tanyakan gini Ustadz, kan sekarang dengan kondisi pandemik saat ini, kan kita diwajibkan untuk selalu cuci tangan. Nah, kalau tidak cuci tangan tapi tidak menggunakan sabun, boleh menggunakan sanitizer. Iya. Sanitizer itu kan dia kalau saya itu mengandung alkohol. Nah, semisal nih kita mau masuk mau sholat, nah kita menggunakan sanitizer itu hukumnya gimana, Ustadz? Baik Ibu. Itu yang pertama. Ya, Yang kedua. Ya, yang kedua, boleh ya nambah Ustadz ya? Boleh. Nambah, apa-apa. Ya, yang kedua, kita ini kan perempuan, tadi Ustadz sempat bilang sholat seorang perempuan diwajibkan di rumah. Nah, ketika kami yang di kantor kan sholat di musola. Ketika misalkan sholat duhur nih, sholat duhur ini di musola sudah ada laki-laki yang sholat. Nah, saya nggak tahu, kita nih nggak tahu nih sholatnya dia sholat sunatkah atau dia sudah sholat wajib, sholat duhur. Kita ikut-ikut aja untuk sholat, ikut jadi makmun. Nah, untuk semisal dia ternyata sholat sunnah ternyata, tapi kita ikut berjamaah sholat duhur, itu gimana Ustadz? Baik. Mohon arahan, terima kasih. Langsung Ustaz, tafadhal. Baik. Yang pertama, hand sanitizer itu memang ulama itu kan ada alkoholnya, ya, ada alkoholnya. Jadi ulama beda pendapat. Ini ulama jadi apakah alkohol itu najis atau tidak? Ya, jadi memang ini sering ditanyakan karena itu adalah bagian dari alkohol. Yang menjadi pertanyaan, apakah alkohol itu najis atau tidak? Memang ini ada yang mengatakan boleh, ya boleh menggunakan. Ada mengatakan tidak boleh. Tapi kalau saya pribadi, saya ikuti pendapat ini ulama besar Mesir. Ya, beliau katakan bahwa itu boleh dipergunakan. Jadi ya boleh. Jadi intinya itu. Jadi boleh. Jadi sekalipun tidak menggunakan air untuk membersihkan tangan, hanya pakai cairan itu, dan insya Allah itu tidak mengakibatkan sholat kita rusak. Jadi memang itu khilafiyah, ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak boleh. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan itu dibolehkan. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Iya.
Oh iya. Kemudian yang kedua, ketika misalnya kita masuk di ruangan, kita masuk ke musola, ada kita lihat dia sedang sholat, kita tidak tahu, kita tidak tahu, ya apakah dia sholat wajib atau dia sholat sunat. Tapi kita ini ya berhusnuzan, kita menduga dia ini sholat wajib. Kemudian kita ikut sholat wajib. Kita ikut sholat zuhur. Ya. Padahal ya sebenarnya Bapak ini sholat sunat ba'diyah zuhur. Karena dia sudah sholat zuhur. Tinggal dia sholat sunnahnya. Nah, pertanyaannya apakah sholat berjamaah kita ini dengan niat sholat zuhur, sementara yang kita ikuti ini sholat sunat? Maka jawabannya sah dan itu boleh. Selama kita tidak mengetahui sholat apa yang ia lakukan. Ya, kecuali ketika kita ketahui bahwa dia sholat sunnah kemudian kita ikut, sebagian ulama mengatakan itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya, jadi karena posisinya ibu ini tidak tahu ini sholat wajib kah, sholat duhur kah, atau sholat sunnah. Tapi ibu tetap ikut niat makmum dengan sholat zuhur, maka sholatnya ibu insya Allah tetap sah dan mendapatkan pahala berjamaah. Masya Allah. Oke, baik. Terima kasih Bu ya. Pak Ustadz, tapi itu yang penting kan tadi sanitizer itu jangan dipakai wudhu toh. Kalau hanya dipakai untuk cuci tangan ya boleh lah. Ya. Kalau sudah ke masjid ya cuci wudhu lah toh. Kalau pakai sanitizer wudhu bukan juga, rugi juga secara ekonomi. Mahal itu. Oke, baik. Makasih. Wudhu Ustaz, kan habis wudhu kan kita melewati pintu mungkin ya, buka pintu, jadi sholat semprot lagi gitu loh. Nggak apa-apa. Iya. Kan biasanya mau sholat wudhu lagi toh. Iya, kalau mau sholat wudhu lagi. Ya. Baik, makasih banyak Ibu. Makasih. Ada lagi Pak jamaah sekalian? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Pak Bambang, silakan. Saya mau satu pertanyaan Pak Ustadz masalah yang khusyuk ini Pak Ustadz. Iya. Kita kan manusia biasa, kadang-kadang kita itu sholat begitu saat kita sholat kita terbayang yang lain-lain. Bahkan dalam satu cerita salah satu sahabat Nabi pun waktu dicoba sama Nabi tetap beliau tidak khusyuk. Karena waktu kita sholat, waktu kita membaca Al-Fatihah, khusyuk Al-Fatihah atau membaca surat, tiba-tiba kita lupa, kita sudah sampai di rakaat berapa. Nah itu bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk dan bisa dari satu rakaat satu ke rakaat lain kita selalu ingat. Begitu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustadz langsung. Iya. Jadi begini, ketika kita sholat, lalu terbayanglah misalnya banyak gangguan-gangguan pikiran, bayangan-bayangan dan lain sebagainya. Saya kira itu sesuatu yang normal. Saya kira ya hampir semua kita seperti itu. Hanya saja memang tugas kita bagaimana meminimalisasi godaan-godaan seperti itu. Kemudian selanjutnya bagaimana caranya sehingga kita ini bisa fokus. Ya, sehingga kita tidak lupa jumlah rakaat sholat yang kita lakukan dan seterusnya. Ya, kalau kita ingin fokus, ya tentu pertama sebelum sholat, ya kita singkirkan dulu hal-hal yang mengganggu kita sholat misalnya. Seperti tadi saya katakan, karena itu jelas bisa mengganggu. Jadi faktor pra sholatnya ini yang harus dikelirkan dulu. Ya, siapa tahu karena ada masalah di luar sholat, ya kita bawa masuk dalam sholat. Akhirnya tidak karuan sholat kita, lupa rakaatnya dan banyak hal yang kita lakukan yang seharusnya kita tidak lakukan dalam sholat. Itu karena pengaruh-pengaruh dari luar. Kemudian yang kedua, saya katakan tadi bahwa untuk memfokuskan, untuk membangun kekhusyuan dalam sholat itu, ya kita berusaha fokus memahami apa yang kita baca. Jadi kita fokuskan itu.
dengan konsentrasi penuh. Ya, sebab selama konsentrasi penuh di dalam sholat itu, insya Allah, ya, itu jarang kita lupa bilang rakaat sholat kita. Jadi kita fokuskan. Jadi dengan konsentrasi penuh, insya Allah kita bisa meminimalisasi hal-hal yang mengganggu kita sholat sehingga sampai kita bisa lupa bacaannya atau lupa berapa rakaat sholat yang kita sedang lakukan ini. Kemudian selanjutnya yang bisa kita lakukan juga, kita berdoa. Ya, kita berdoa kepada Allah sebelum sholat, minta perlindungan. Karena bagaimanapun juga setan itu berperang. Ya, berperang lupanya kita di dalam sholat itu. Ya, karena di dalam hadis seperti itu disampaikan bahwasanya orang-orang yang ketika sholat itu, maka setan tidak tenang. Dia tidak tenang. Dia berusaha mengganggu kita pada saat kita sholat sehingga kita bisa lupa bilangan rakaat kita. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah perlindungan. Sekalipun setan ada, jelas ada setan itu. Tapi kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bisikan-bisikan yang bisa memecah konsentrasi kita sehingga kita lupa bilangan rakaat sholat kita. Saya kira begitu Pak Bambang. Jazakallah Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih. Memang ini khusyuk memang gampang-gampang susah Pak Ustadz. Ya. Saya pernah dulu juga begitu. Tapi begitu sholat jawabannya muncul. Tapi ya udahlah. Akhirnya saya anggap bahwa sholat ini membuat jawaban dari masalah saya begitu. Iya. Saya pikir itu bagian dari pertolongan Allah. Iya. Oke, Bapak jamaah sekalian, masih ada lagi yang mau ditanya ke Pak Ustadz? Atau mungkin begini Pak Ustadz, mungkin perlu satu waktu Pak Ustadz juga menerangkan tentang sholat secara spesifik lah gitu. Jangan cuma di komunitas hajinya saya. Mungkin di komunitas yang besar ini perlu kita, karena berbagai macam mazhab, ya kan? Indonesia ini Pak Ustadz luar biasa. Kita kaya akan mazhab di Indonesia. Sehingga jangan sampai kita sholat umpamanya tiba-tiba kebiasaan di belakang imam ini bismillah, atau imamnya sekarang ternyata tidak bismillah, langsung di belakang bilang, imam apa lagi nih? Waduh, salah. Jadi paling tidak kita akan bisa banyak tambahan wawasan, sehingga kalau kita sholat kita sudah paham bahwa ada juga kan biasa begitu kalau dia iktidal, ada yang tangannya lurus, ada yang tangannya disedekapkan. Nah, itu kan perlu kita jelaskan supaya paling tidak jamaah ini semakin lama ilmu sholatnya semakin baik. Itu yang kita harapkan begitu Pak Ustadz. Ya, begitu. Saya pikir begitu. Jamaah sekalian masih ada, kalau tidak ada ya kita silakan Pak Ustadz ditanggapi dan kita doa. Baik. Insya Allah nanti kita akan jadwalkan tersendiri namanya fikih sholat perbandingan mazhab. Ya. Jadi khusus fikih sholat tapi perbandingan mazhab. Ya, sehingga kita paham kalau Syafi'i sholatnya begini, model sholatnya, Imam Malik begini, Imam Abu Hanifah begini, Imam Ahmad begini. Ya memang nanti kita akan schedulekan itu, kita akan jadwalkan ya kapan, insya Allah tuh ada nanti tersendiri kita akan kajian fikih, jadi kajian fikih sholat. Jadi kalau yang kemarin itu yang kita buat kajian fikih haji. Nah, kalau ini tuh kajian fikih sholat. Ya. Hanya memang kalau kajian fikih sholat ini ya seperti inilah modelnya yang siap fasilitas zone itu yang paling bagus. Ya. Siap. Kemudian jadi insya Allah kali nanti kita akan jadwalkan nanti kapan kita mulai. Dan kita punya pengajian juga apakah 1 kali 1 bulan atau bagaimana nanti kita Bapak Ibu sekalian saya kira demikian. Ada Ibu Dia kayaknya Ustaz. Ibu Dia kayaknya ada Ibu Dia mau tanya Bu Dia. Silakan Bu Dia, ada raise hand, saya lihat dia angkat tangan jadi. Halo Bu Dia.
Budia. Halo. Kayaknya itu Budia, ya? izin saja itu paling. Oh, izin saja. Oke, Ya. Baik, silakan Pak Ustadz, lanjut. Baik. Saya kira inilah kajian kita, namun sebelum kita tutup, ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Pertama, tadi ada yang japri ke saya untuk bisa dimasukkan ke grup kajian yang saya sampaikan tadi. Ya, silakan kalau tidak ada nomor saya silakan dicatat. Ya, dicatat. Saya sudah dipesan, tapi ini privat. Ya, dari Pak Muhtadi tadi, Pak Muhtadi, mudah-mudahan sudah dicatat nomor saya. Tapi kalau belum, ya saya saya sebut. Ini kan kita rekam dan kita masukkan ke YouTube, nanti bisa dilihat. Ya. Jadi 0813 44 19 43 10. Jadi bagi yang ingin bergabung di grup Fikih Haji, ya sekalipun terlambat, yang terlambat itu nanti kita kirim kajiannya secara privat. Ya, yang ketinggalan. Kalau di grup tidak dikirim lagi nanti double. Ya, bagi yang silakan. Halo Pak Ustadz. Ya. Itu yang pertama. Jadi yang mau silakan japri saya, kasih keterangan, minta dimasukkan ke grup kajian Fikih Haji. Insya Allah nanti kita akan berikan. Itu kajiannya 2 kali seminggu. Setiap Senin dan Kamis. Senin dan Jumat. Kemudian yang kedua, mohon doanya semua. Seluruh jamaah, insya Allah besok lusa hari Selasa, saya akan melaksanakan ujian tutup. Amin. Ini sebenarnya ujian kedua terakhir. Artinya setelah ujian tutup ini ya tinggal promosi. Ya, jadi insya Allah hari Selasa saya akan ujian tutup. Mohon doanya semua, mudah-mudahan diberikan kelancaran ya, dalam melaksanakan ujian tutup. Setelah itu promosi. Hanya saja promosinya ini karena ada di pasca UIN Alauddin ini ada aturan baru, harusnya setelah promosi mungkin 1 bulan setelah ujian tutup itu promosi doktor. Tapi karena ada aturan ini, mungkin aturan baru tahun ini berlaku, bahwa yang ikut promosi itu bagi mahasiswa yang ikut promosi dia harus wajib mengikuti sampai semester 6. Artinya nanti masuk semester 6 baru bisa promosi doktor. Sementara saya sekarang ini baru berjalan semester 4. Setahun lagi berarti. Ini kan saya ini baru berjalan 2 tahun, jadi semester 4. Padahal tahun lalu itu ada teman ya belum masih semester 5 kah? Belum semester 6 dia sudah ujian promosi doktor. Biasa. Ya, harusnya ini saya sudah, ini pun baru awal tahun ajaran baru disampaikan. Padahal saya sudah rencanakan saya dengan istri, insya Allah awal tahun yang akan datang 2021 ya kembali ke Jayapura. Tapi qadarullah ya ternyata Allah menakdirkan saya harus menunggu lagi 1 tahun. Bisa kembali Ustaz Jayapura toh? Ya. Yang penting bayar SPP. Jadi saya harus menunggu lagi karena ini banyak kegiatan-kegiatan juga. Jadi ya nanti bulan 9 atau bulan 10 tahun depan. Karena nanti masuk, tidak mesti habis semester 6. Ya, jadi insyaallah kita tapi doakan. paling tidak insyaallah hari Selasa bisa, mudah-mudahan bisa dimudahkan. Dan selama saya masih ada di Makassar, mudah-mudahan pengajian kita ini bisa tetap berlanjut sampai kita bosan lah. Ya, kalau kita bosan ikut pengajian baru kita tutupkan pengajian. Siap. Ya, saya kira demikian. Jadi mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam ini insya Allah mendapatkan berkah, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita dengan sama-sama dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah kita. Semoga apa yang kita dengar malam ini insyaallah menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih khusus semakin memperbaiki salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan alhamdulillahirabbil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.